Baik, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Suti masih di mute. Ada nggak apa-apa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman. Di presentasi kali ini saya akan mempresentasikan tentang keinginan saya, yaitu cita-cita saya dari dulu. Tapi sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu saya, yaitu Pak Yudi Yoskandar, SIP MPD. Nah, cita-cita saya itu saya ingin mempunyai sanggar tari. Nah, sanggar tari saya itu saya ingin saya namakan Paras, yaitu ada singkatannya, yaitu Puji Abdul Rahman Lubis dan Astuti. Itu jadi atas nama berdua. Nah, visi saya yaitu mewujudkan generasi muda yang berbudaya, mandiri, kreatif, inovatif, dan memiliki keahlian di bidang seni tari, serta membentuk pribadi yang percaya diri, sehingga memiliki kesiapan yang optimal untuk menggapai dan meraih masa depan. Misi saya yaitu, misi sanggar tari saya ya. Yang pertama sebagai wadah untuk menuangkan bakat, aspirasi, dan rasa kreativitas berkesenian, khususnya di bidang seni. Yang kedua, menciptakan suatu aktivitas berkesenian dimulai dari lingkungan sendiri sehingga bisa maju sampai ke jenjang internasional dan mengharumkan nusa dan bangsa Indonesia. Yang ketiga, dapat menjadi salah satu sanggar tari yang dikenal, diperhitungkan, dan membanggakan masyarakat wilayah Jawa Barat. Dan yang keempat, mengajak seluruh komponen masyarakat untuk memberikan andil melalui pelatihan dan pementasan di dalam negeri maupun di luar negeri. Baik, selanjutnya di sini terlihat biaya anggaran pendirian Sanggar Tari Paras, yaitu saya melihat semua biaya di sini itu melalui Google, yang dimana ada sewa gedung, ada pembelian cermin, lantai parket, sound system, cat dinding, peredam suara agar suaranya tidak keluar dan mengganggu tetangga sebelah kanan dan sebelah kiri, lalu panel akustik juga untuk peredam suara juga, lalu ada poster atau aksesoris lain, kursi panjang, rak sepatu, dan totalnya ini saya perkirakan 80.204.000. Dan untuk biaya operasional per bulan, saya lihat itu pelatih tari satu orang itu 350.000 per 5 jam. Jadi kalau sehari saya bisa bayar pelatih tari itu 1.400.000. Nah, 1.400.000 itu dikali 12 hari karena nanti satu minggu itu satu pelatih tari itu hanya 3 kali pertemuan. Jadi kalau di 3 kali 4 itu kan 12. Jadi totalnya 16.800.000. Lalu saya akan mempunyai staf administrasi yaitu 1 orang dan saya akan memberi honor sebesar 3 juta. Untuk biaya listrik, biaya air, biaya wifi, namanya ini baru angan-angan, saya hanya bisa mencantumkan harga sekian. Dan total biaya operasional per bulan, saya hitung itu totalnya 23.050.000. Lalu selanjutnya, untuk biaya masuk, saya mengingat kata-kata dari Pancasakti yang 1 juta bisa kuliah. Nah ini 1 juta bisa masuk sanggar tari. Karena kan tari itu hobi. Mungkin banyak orang yang mikir, tari itu mahal gitu. Nah ini saya pendaftarannya itu hanya 750.000 dan SPP per bulannya itu 350.000. Nah untuk jadwal latihannya, untuk kelas tari tradisional anak ini jadi seminggu 3 kali. Nah ini ada 2 kelas, Senin, Rabu, Jumat jam 11 sampai setengah 2. Lalu dilanjut lagi yang setengah 2 sampai jam 4. Lalu kelas tari tradisional dewasa, yaitu dari jam 5 sampai setengah 8, dan lanjut lagi setengah 8 sampai jam 10. Nah, kelas tari modern anak, dari Selasa, Kamis, Sabtu, dari jam 11 sampai setengah 2, lalu lanjut lagi setengah 2 sampai jam 4. Nah, lanjut lagi untuk kelas tari modern dewasa, yaitu dari jam 5 sampai setengah 8, dan setengah 8 sampai jam 10. Untuk rincian keuntungan sanggar yaitu kalau dihitung di sini ada 8 kelas.
Nah, kalau 8 kelas itu saya pengen satu kelas itu diisi 20 orang. Nah, 20 orang itu kalau dihitung total 8 kali 20 itu 160 orang. Nah, kalau untuk per bulannya 350 berarti 350.000 dikali 160 itu total per bulan itu pemasukannya 56 juta. Dan melihat biaya operasional per bulan di sini 23 juta. Nah, berarti 56 juta dikurang 23 juta 50.000 berarti keuntungan kita 32 juta 950.000. Jadi hasil keuntungan tiap bulan 32 juta 950.000. Nah, kalau 32 juta 950.000 dikali 1 tahun, yaitu totalnya 395 juta 400.000. Nah, terlihat kita ada biaya pendaftaran awal hanya sekali ya, karena pendaftaran awal saja. Jadi 750.000 dikali 160 orang, yaitu 120 juta rupiah. Nah, dikurangi nih modal awal. Modal awal kita yaitu 355 juta 400.000 dikurangin 80.204 juta. Ini 80 juta 204.000 itu sama dengan 315 juta 156.000. Jadi laba bersihnya itu 315 juta 196.000 ditambah sama biaya pendaftaran awal 120 juta. Jadi totalnya 435 juta 160.000. Tapi karena kita pasti sewa gedung itu kan setahun sekali. Jadi tinggal 435 juta 196.000 tinggal dikurangi 60 juta saja. Jadi terlihat untungnya sih kalau misalkan memang semua kelas terisi. Tapi kalau tidak ya bagaimana caranya kita bisa mengisi semua kelas. Mungkin dengan memberikan brosur, terus share di medsos, seperti itu. Nah, sekian dari saya presentasi cita-cita saya. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Saya Astuti Mulyono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Jadi deg-degan walaupun nggak ada Pak Yudi. Ada yang mau bertanya? Lebih ke saran Bu Astuti. Apa? Bu Puji. Ini halu kan ya? Halu doang. Itu banyak banget halu. Tapi harus. Iya. Kalau itu soalnya kan kalau standarnya yang aku tahu ya, kalau aku udah berapa kali ke sanggar tari yang sekali datang itu 50.000 gitu loh per minggu gitu. 60.000 per minggu. Ada yang dapat. Murah ya? 50.000. Berapa kali pertemuan, Bu? Tika aku dulu. Berapa kali pertemuan? Yang di yang Bekasi itu ada kalau tiap hari Minggu di GOR itu ada depan situ. Itu wilayahnya gitu. Wilayahnya di Bojong Menteng, Bu. Hah? Wilayahnya di Bojong Menteng. Nah, itu untuk sekali pertemuan atau satu kali pertemuan dari pokoknya seberapa jam gitu mereka seharian satu lagu lah gitu, misalnya lagunya lagu daerah Betawi gitu ya, itu mereka gitu dari anak kecil sampai yang udah besar. Kalau yang di GOR Bekasi itu yang tiap hari Minggu gitu, sampai ujiannya pun di situ, ujian tari itu aku taunya gitu, soalnya aku sempat nanya-nanya sebelum corona. Kalau sesudah corona aku nggak tahu lagi berapa. Emang ini targetnya untuk menengah ke atas atau ke bawah? Nah ya targetnya belum tahu tuh, ibaratnya mau diambil skopnya mana, menengah atas, ekonomi atas apa bawah apa tengah gitu. kayaknya menengah? Pasarnya gitu. Iya, memang kan ini kan namanya halu ya. Jadi masih untuk yang nggak punya masih bisa di diskon sedikit gitu loh. Kan yang punya saya suka-suka saya. Oh kamu harganya sekian, ini nggak apa-apa gitu. Yang penting keisi dulu dah kelasnya biar menarik
customer ya kan, menarik anak-anak buat Ya, nah itu Summer, ya. kan dengan harga mahal apa yang untuk Kelebihannya apa gitu buat Menarik. menarik customer-nya? apa kalau saya lihat kebanyakan tuh tari tradisional aja ya, karena saya tadi searching di Google itu kebanyakan all itu tari tradisional dan nggak ada tari modern. Nah bahkan kalau misalkan emang berjalan, saya tuh pengen ada tari India. Baik, Karena kemanapun pasti ada yang suka sama India. ya sudah belum? Ya, udah. Mbak Tuti tadi kan menjuru ke tari India gitu ya. Dan tadi kalau tidak salah misinya itu bisa mengharumkan nama bangsa gitu kan ya. Salah Iya. satunya. Salah Nah, ini halunya ini mau bekerja sama kemana? Tadi berhubungan dengan benefit atau keuntungan bagi peserta. Apakah itu akan ikut perlombaan? Itu iya. kan biasanya ke Dignas, ke Depak gitu kan? Nah Itu itu. kan belum sempat diutarakan. Saranin. Jadi Belum sempat diutarakan bahwa kami akan bekerja sama dengan ini nanti akan jam terbangnya akan ke sana nah gitu Ya kan. itu saya kalau kayak gitu kayak Tisna nggak kepikiran. Yang penting ngebangun dulu. Kalau ada justru harus ada yang buat Iya, plan ya. justru itu yang membuat keren. Kami akan bekerja sama dengan Ivan Gunawan Group. Nah, itu kan orang udah Ayu Ting Ting Group. Nah, gitu kan. Nes apa? Agnes Monik. Nah, gitu kan. Sama dengan dancer. itu brand apa ya? Kalau nggak ada Agnes Monica, Evi Yulia, juga ada kan? Ya. Ini. Elvi Tamala anime. Nggak ada Evi Tamala, Evi Yulia Group, nah, gitu kan? Ya, kita bintang tamunya itu Evi Yulia, ya. Terima kasih. Bu Tuti ya. Ini dari pengalaman anakku yang ikut sanggar tari. Kalau dari budgetnya dia siap latihan itu seperti kalau latihan bawa 20.000, kalau nggak latihan ya nggak ngapa-ngapain seperti itu. Terus yang bikin kita tertarik di setiap setelah sekian kehadiran, sekian pembelajaran itu kita ada tampil, kita pasti tampil. Nah itu yang dimauin emak-emaknya biasanya. Ya memang, makanya kita di situ kan nanti kalau ada pementasan dan pelatihan Itulah yang ikutin. harus merangkul sama mall mana kerja sama. Nah, dan itu bisa mengharumkan nama sanggar itu sendiri. Oh ini sanggarnya berarti bagus, sering juara 1 ya kan? Dari situ. Oke. Seperti itu aja ya. Saran aku itu udah keren banget. Mudah-mudahan manjada wajadah. Semoga suatu hari ya Bu Yustuti ya kita ya suatu hari ya kan namanya juga halu ya kan halu. Itu tidur dulu loh kalau nggak tidur dulu ya. Aku aja karena kaget dapat ininya. Kaget karena ditagih orang. Jadi gue ngapain? Bikin properti. Iya deh. Saya Ini bukannya udah bikin nih, kenapa nggak maju nih? Jadi besok Bu Lili sama itu Rina sesuai. Iya Bu Lili. Bu Lili Tartiana ya. Oktober 28. Weh, gongsi Pak Coy. Hai. Ya bagaimana Bu? Ya, jadi untuk minggu depan harap siap, tidak ditukar dengan siapapun. Kalaupun mau digeser harus punya pengganti sendiri. Siap. Saya siap. Walaupun belum ada. Ya. Besok berarti untuk Kamis depan Bu Lili dan Rina. Soalnya di mata kuliah ini ada dosen nggak ada dosen tetap jalan. Itu sudah betul. Ya kan? Iya, betul. Ya udah terima kasih ya itu Bu Suti aku mau nanyain soal Pak Taufik recordingnya matiin aja.
Sama itu udah